Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Pada hari ini semua masuk kan ya? Alhamdulillah masuk. Oke, alhamdulillah kalau semua masuk berarti kan anak-anak pada sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum ibu masuk ke dalam pembelajaran yang akan ibu mulai, alangkah lebih baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu anak-anak. Oke, marilah kita mulai berdoanya dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Adakah dari kalian yang sudah pernah naik kereta api? Sudah Bu. Nah, bagi kalian yang sudah tuh anak-anak, coba diingat-ingat lagi. Ketika anak-anak sekalian ada di dalam kereta api, kan kereta apinya jalan, bergerak maju gitu kan ya. Nah, kebanyakan dari kalian tuh pasti akan lebih suka melihat ke arah luar jendela gitu kan, karena di situ ada pemandangan gitu. Ada pohon-pohon, ada sawah gitu, terus ada rumah, terus ada tiang listrik. Nah, menurut anak-anak sekalian, yang bergerak itu anak-anak ataukah pemandangan yang ada di luar jendela kereta api itu? Pemandangannya Bu. Nah, oke. Jadi, menurut anak-anak yang ada di dalam kereta api itu, yang bergerak itu adalah pemandangannya. Seolah-olah kita tuh merasa bahwa pemandangannya tuh bergerak mundur gitu, menjauhi kita begitu. Nah, atau ada satu peristiwa lagi kayak gini misalkan, kalau kita lagi naik sepeda motor. Nah, bandingkan nih antara yang satu pertama tuh, kita lagi naik sepeda motor, lalu kita tuh disalip sama sepeda motor yang lain yang kecepatannya tuh 60 km per jam gitu misalnya. Terus kita lagi naik sepeda motor, lalu kita berpapasan dengan sepeda motor lain gitu. Tapi kecepatannya tuh sama yang sepeda motor yang nyalip kita tadi, yang berarti kecepatannya itu ya 60 km per jam gitu. Nah, kalian akan ngerasa gimana waktu kalian disalip sama perpapasan? Ada yang tahu? Coba. Bagaimana anak-anak, ada yang tahu? Belum tahu Ibu. Nah, kalau belum tahu, ibu jelaskan ya begini. Tentu saja kita tuh akan merasakan dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita disalip sama motor lain tadi yang dengan kecepatan 60 km per jam tadi, sama kita berpapasan dengan motor lain yang kecepatannya sama 60 km per jam tadi, kita tuh akan merasakan hal yang berbeda gitu. Berbedanya tuh di mana ibu? Oke, berbedanya tuh di sini. Ketika kita disalip, kita tuh ngerasa yang nyalip kita tuh kecepatannya nggak sengebut yang berpapasan gitu, yang berpapasan sama kita. Padahal tuh kecepatannya sama loh anak-anak, 60 km per jam. Jadi di sini tuh yang menjadi perbedaannya tuh ya cuma perasaan kita aja, padahal tuh aslinya kecepatannya tuh sama gitu. Nah, jadi dari hal-hal tadi, hal-hal yang ibu sebutkan tadi, itulah yang mendasari kita untuk belajar mengenai teori relativitas khusus. Nah, jadi ini hal-hal yang ibu sebutkan tadi itu tuh yang mendasari kita untuk mempelajari mengenai teori relativitas khusus ini. Albert Einstein itu menggagas dua teori relativitas. Yang pertama itu teori relativitas, sebentar ibu tulis dulu ya. Ya Bu. Teori relativitas itu Einstein membaginya menjadi dua, yaitu relativitas umum dan khusus. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai yang teori relativitas khususnya. Jadi, di teori relativitas khusus ini menjelaskan tentang universalitas hukum fisika yang berlaku di mana saja gitu. Nah, meskipun berlaku sama
di mana saja hukum fisika itu, tetapi kan perasaan tiap orang berbeda, anggapan orang atau sudut pandang orang kan berbeda gitu. Nah, itulah mengapa disebut sebagai relatif gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini, misalkan ya, anak-anak sekalian pernah kan ngerasa kalau ketika anak-anak sekalian melakukan suatu hal yang anak-anak sekalian sukai atau hobi gitu, anak-anak sekalian pasti akan ngerasa waktunya berjalan cepat atau lambat. Cepat. Nah, benar sekali. Ketika kita melakukan suatu hal yang kita sukai, pasti kita akan merasa, wah kok waktunya cepat sekali sih berlalu gitu. Nah, terus begitupun sebaliknya ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai, misalnya, oh jangan sampai ya anak-anak sekalian gak suka sama fisika, misalnya belajar fisika gitu kan ya, anak-anak tuh gak suka belajar fisika, jadi tuh anak-anak rasanya, ya ampun ini kok lama banget sih, gak selesai-selesai gitu jamnya, gak selesai-selesai, padahal ini kan kok lama banget sih gitu kan, pasti anak-anak ngerasa kayak gitu nggak? Iya, Bu. Nah, padahal untuk orang-orang yang netral atau orang biasa yang tidak, bukan berarti dia gak suka fisika dan dia nggak hobi itu tuh pasti akan merasakan, ah nggak kok waktunya berjalan sesuai semestinya gitu, nggak cepat dan nggak lambat. Jadi itu tuh yang menjadikan waktunya itu relatif, hukum fisika itu relatif ya, karena anggapan orang-orang itu berbeda gitu. Anggapan ibu sama kamu pasti beda gitu kan. Setiap orang kan pasti perasaannya berbeda gitu. Bagaimana anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan lanjutkan lagi ya. Nah, di teori relativitas khusus ini, Einstein itu menggagas dua postulat, yang mana postulat yang pertama Einstein tadi mengatakan bahwa hukum fisika memiliki bentuk sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap gitu. Lalu postulat yang keduanya itu anak-anak ini Ibu tuliskan ya. Jadi postulat keduanya yaitu cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan, yaitu C, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Jadi ini ya, jadi Ibu sebutkan lagi nih. Jadi postulat yang pertama tadi menyatakan bahwa hukum fisika itu memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang gerak dengan kecepatan tetap gitu. Lalu postulatnya yang kedua menyatakan bahwa cahaya itu yang merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan, yaitu C, di mana C itu bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Jadi cahaya dimanapun itu tetap nilainya itu tetap C gitu, dimana C itu ya 3 kali 10 pangkat 8 tadi gitu. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu itu relatif loh anak-anak. Iya, ruang dan waktu itu relatif. Einstein menyatakan di postulat kedua itu begitu. Lalu Einstein juga berpendapat bahwa tidak ada kecepatan lain yang lebih besar melebihi kecepatan dari cahaya itu gitu. Yang mana
nggak ada tuh dimanapun kecepatan benda atau apapun itu yang bisa melebihi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu menurut Einstein. Nah, jadi sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Boleh bertanya? Oh boleh, sok mau tanya apa? Kata Ibu tadi, menurut Einstein, tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kenapa begitu, Bu? Kok bisa? Nah, oke, sebelum Ibu jawab, mungkin teman-teman ada yang bisa membantu biar temannya bisa paham. Ada nggak? Mungkin Asti bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Oke, kalau belum bisa, Ibu jelaskan ya. Tadi kan pertanyaannya gini, kenapa kok nggak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya gitu kan ya? Jadi tuh gini, sebentar, Ibu hapus dulu ya ini biar nanti gampang jelasinnya. Jadi sebelum kita ke kenapa kok nggak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya, kita bayangin dulu nih anak-anak. Bayangin sejenak, secepat apa sih cahaya itu bergerak gitu? Secepat apa? Bayangin dulu ya, bayangin dulu. Secepat apa gitu cahaya itu bergerak. Nah, jadi tuh gini ya. Misal ya ini tuh bumi gitu. Ini bumi. Terus ini bulan. Ini bulan, ini bulan. Nah, jarak antara bumi ke bulan ini sangatlah jauh anak-anak. Ini jaraknya tuh jauh gitu. Tapi ibu gambarnya segini aja gitu ya. Tapi secara nyata jaraknya itu sangatlah jauh, sekitar 384.400 km. Nah, butuh 160 hari. Butuh 160 hari ya anak-anak untuk sampai menggunakan mobil ini pakai mobil, butuh waktu 160 hari dari bumi ke bulan. Nah, dan hanya butuh waktu 3 hari nih untuk sampai ke bulan, tapi ini tuh dengan kendaraan roket buatan manusia ya anak-anak. Jadi bayangin aja, kita tuh kalau mau ke bulan, dari bumi ke bulan pakai mobil aja butuh waktu 160 hari gitu. Nah, kalau pakai roket kita butuh waktu 3 hari. Sedangkan cahaya itu kalau mau dari bumi ke bulan gitu ya, itu tuh cuma butuh waktu 2 detik loh. 2 detik. Cahaya itu cuma butuh waktu 2 detik. Perbedaannya sangat signifikan ya, dari 160 hari, 3 hari, dan 2 detik gitu. Nah, jadi cahaya itu bergerak sangatlah cepat gitu. Lalu ini kan 2 detik untuk dari bumi ke bulan, sedangkan dari bumi ke matahari itu membutuhkan waktu, cahaya itu membutuhkan waktu 8 detik. Padahal ya, jarak antara bumi ini, misal ini bumi ke matahari, ini matahari gitu misalkan ya. Matahari. Ini tuh jaraknya 380 kali jarak dari bumi ke bulan. Bayangin tuh. Jadi secepat apa itu cahaya bergerak? Cepat banget kan ya, sangat-sangat cepat gitu anak-anak. Nah, terus tadi kan pertanyaan kayak gini, kenapa sih ibu kok nggak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya atau minimal setara gitulah ya, atau mendekati gitu minimal. Nah, jadi itu kayak gini, kan cahaya itu foton ya, tidak memiliki massa gitu. Nah, sedangkan benda-benda yang ada di bumi ini itu tuh memiliki bermassa. Nah, ketika benda-benda yang bermassa ini ingin melaju atau bergerak dengan kecepatan yang menyamai atau setara atau mendekati kecepatan cahaya, ya maka akan membutuhkan energi yang sangat tak terhingga besarnya. Maka itu akan sangat mustahil gitu, alias nggak bisa gitu. Makanya tadi Einstein berpendapat bahwa tidak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Begitu anak-anak. Sudah paham atau ada yang mau bertanya lagi?
Sudah, Bu. Alhamdulillah ya kalau bisa dipahami, karena ini tuh memang materinya abstrak gitu, sulit untuk dipahami dan dimengerti gitu. Ibu sendiri juga waktu di SMA juga kayak gitu, sulit untuk memahami materi ini begitu. Kalau sudah paham, ibu akan lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya ibu akan bahas mengenai kecepatan relativistik. Nah, sekarang kita melihat ke kecepatan relativistik ini ya anak-anak. Nah, dengan adanya dua postulat Einstein yang tadi dua postulat tadi yang ibu sampaikan tadi di awal, itu menjadikan hukum penjumlahan kecepatan yang konvensional yang kita tahu dinyatakan oleh Newton itu tidak berlaku lagi anak-anak. Kenapa kok tidak berlaku? Karena di sini bendanya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu mendekati kecepatan cahaya, mendekati 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, jadi dalam kecepatan relativistik ini kita tuh memerlukan adanya suatu persamaan kecepatan yang mana nanti tuh hasilnya tidak melebihi kecepatan cahaya, begitu anak-anak. Jadi langsung saja ya ke persamaannya. Persamaannya itu kayak gini. V aksen sama dengan V1 plus V2 per 1 ditambah V1 dikalikan V2 per C kuadrat. Nah, oke. Di mana V aksen itu adalah kecepatan relativistiknya dan V1 adalah kecepatan benda pertama, V2 itu kecepatan benda kedua, lalu C kuadrat ini C gitu kan. C ini kecepatan dari cahaya tadi yang bernilai 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi untuk memahami persamaan matematis yang ibu sampaikan tadi ini anak-anak, ini kita langsung ke contoh soalnya ya anak-anak. Nah, contoh soalnya di sini sudah ibu tuliskan ya. Diketahui itu, oh ya tulis dulu ya, diketahui gitu. Diketahui. Nah, yang diketahui itu Vx sama dengan Vy sama dengan setengah C. Lalu penyelesaiannya itu kayak gini anak-anak. Tadi kan yang ditanyakan berapakah kelajuan pesawat X menurut pilot Y, menurut pilot pesawat Y gitu. Jadi kan rumusnya tadi ini persamaannya. Ini tuh tinggal diganti X, ini kan ganti Y gitu. Terus ini X, ini Y. Jadi sesuaikan sama soalnya gitu anak-anak. Jadi V aksen sama dengan Vx ditambah Vy per 1 plus Vx dikali Vy per C kuadrat. Lalu Vx-nya kan setengah C ya. Tulis nih di sini setengah C. Lalu Vy-nya juga setengah C. Setengah C. Lalu di sini pernya 1 plus Vx dikalikan dengan Vy, berarti setengah C dikalikan dengan setengah C. Setengah C dikalikan dengan setengah C per C kuadrat. Nah, setengah ditambahkan setengah berapa anak-anak? 1. Ya, benar sekali. Setengah tambah setengah itu kan 1 ya, 1C gitu. Terus pernya 1 plus setengah dikalikan setengah, berarti kan seperempat ya anak-anak. Ya nggak anak-anak? Bener kan? Seperempat? Iya, Bu. Seperempat C kuadrat per C kuadrat. Lalu ini kan di sini C kuadrat bisa ibu coret kan? Boleh kan anak-anak dicoret? Boleh. Oke, jadi tinggal 1C per 1 plus seperempat. Jadi C per 1 ditambah seperempat. Oke, taruhlah di sini dulu ya. 1 tambah seperempat. Jadi sini 4, sini 4 plus 1 jadi 5 per 4. Oke, jadi C per 5 per 4.
Jadinya itu 4/5C. Nah, jadi kelajuan pesawat X menurut pilot pesawat Y itu 4/5C gitu anak-anak. Oke. Di sini paham kan sampai di sini anak-anak? Paham, Bu. Oke anak-anak, kita sampai pada pembahasan kecepatan relativistik ya. Nah, sebelum Ibu tutup nih pertemuan kali ini, Ibu ingin mereview tadi kita tuh belajar apa aja gitu pada hari ini. Nah, ada yang bisa sebutkan anak-anak tadi kita belajar apa aja gitu? Oke, kalau gitu Ibu saja ya yang menyebutkan tadi kita belajar apa aja. Yang pertama tadi kita itu udah belajar mengenai apa sih itu teori relativitas khusus gitu. Lalu kita juga udah belajar mengenai dua postulat Einstein mengenai teori relativitas khusus. Nah, kita juga belajar tuh kenapa sih kok nggak ada kecepatan yang bisa melebihi atau minimal mendekati gitu kecepatan cahaya. Nah, yang terakhir kita sampai pada pembahasan kecepatan relativistik ini. Oke, dari semua materi yang tadi Ibu sampaikan, semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik ya. Lalu agar anak-anak bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi materi ini, Ibu tugaskan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKS halaman 56. Lalu Ibu juga tugaskan ya kepada anak-anak, nggak keberatan kan ya untuk belajar mandiri materi selanjutnya dari materi yang tadi Ibu sampaikan itu, agar nanti ketika di pertemuan selanjutnya Ibu membahas materinya, anak-anak bisa lebih mengikuti, jadi nggak bingung. Jadi Ibu ini mau bahas materi apa sih gitu. Jadi nggak bingung kan kalau udah belajar dulu dari rumah gitu anak-anak. Nah oke, mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau mungkin nggak berkenan di hati anak-anak sekalian, mohon dimaafkan ya. Ibu tutup ya anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.